Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kita bersyukur pada Tuhan, rahmat Tuhan terus menjaga kita hari demi hari. Dan kami juga bersukacita, oleh karena rahmat-Nya kami masih boleh melayani saudara-saudari dalam podcast kali ini. Puji Tuhan, kali ini juga sudah bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Irfan. Mari kita sapa, puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bisa kembali dalam program podcast Emana ini. Amen. Baik, saudari, kali ini Saudara Irfan akan sharing firman kepada kita dengan satu judul, yaitu bersaksi bagi Tuhan. Ya, tentu kita sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi dari kisah ini kita akan melihat latar belakang dari orang yang bersaksi ini adalah mungkin jauh lebih tidak baik daripada kita. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama dengarkan sharing dari Saudara Irfan. Sebelum itu saya akan bacakan satu buah ayat yang kita ambil di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, ayat ini menunjukkan kisah yang barusan tadi saya sampaikan. Dan untuk lebih lengkapnya, juga pewahyuan rohani daripada ayat ini, juga background atau latar belakang dari ayat ini, silakan Saudara Irfan bisa bagikan kenikmatannya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, mengenai judul dari topik kita pada hari ini ya, bersaksi bagi Tuhan. Saya ingin mengutip ya tulisan Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Di sana Rasul Yohanes berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Nah, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes bisa bersaksi bagi Tuhan karena dia telah mendengar, dia telah melihat, dan dia telah merasakan ya, meraba menjamah Tuhan ya. Jadi hari ini perkara bersaksi sangat erat kaitannya dengan berapa banyak kita mendengar, berapa banyak kita melihat, berapa banyak kita merasakan menjamah bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam kita. Dan untuk itu kita juga perlu firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup tadi ya. Nah, ayat yang tadi dibaca di dalam kitab Lukas 8 ayat 39, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita tahu ya, orang yang Tuhan suruh pergi menceritakan apa yang diperbuat oleh Allah adalah orang yang sedang kerasukan setan ya, kerasukan roh jahat. Dan Tuhan mengusir roh jahat itu ya. Singkat cerita, roh jahat itu masuk ke babi-babi itu akhirnya menerjunkan diri ya. Nah, jadi ya inilah backgroundnya ya. Jadi dan orang itu mengalami bagaimana Tuhan menolong dia, dan karena pertolongan Tuhan dia tidak lagi kerasukan setan ya, roh jahat, maka dia bisa bersaksi bagi Tuhan dan dia memberitakan, dikatakan tadi ayatnya ya, memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi kita tidak perlu hari ini kerasukan setan dulu, usir lalu kita beritakan ya. Tapi ya dari prinsipnya ya, moga kita tahu ya, seperti Rasul Yohanes
dan orang ini ya, kita mau datang terus kepada firman Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kita mendengar firman-Nya, kemudian kita melihat bahwa apa yang Dia janjikan terhadap firman-Nya terjadi di dalam hidup kita. Kita merasakan Allah itu benar-benar real, hidup di dalam hidup kita. Nah, kita bisa memberitahukan juga kepada orang-orang di sekitar kita apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, moga melalui persekutuan kita yang singkat ini, kita menjadi orang yang mengenal rahasia ini ya, dan kita mau mengambil bagian juga di dalamnya seperti orang yang sedang kerasukan setan dan sudah terlepas dari kerasukan setan ini ya. Amin. Amin. Sangat menerangi saudari bahwa orang yang bisa bersaksi bagi Tuhan menurut kisah yang kita dengar melalui sharing saudara Irfan tadi ya, baik Rasul Yohanes maupun orang yang kerasukan setan, adalah kita perlu menjadi orang yang pertama-tama mendengar, melihat, dan juga merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Barulah kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Baik, saya akan bacakan kutipan yang ada di sini. Dikatakan demikian, di sini ada seorang yang dirasuk roh jahat. Dalam Alkitab, boleh dikata bahwa dia adalah orang yang paling parah dirasuk roh jahat. Orang itu dirasuk sekelompok roh jahat. Ia tinggal di pekuburan, tiada seorang pun yang berdaya mengikatnya. Dengan rantai besi pun tak berdaya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu keluar dari dirinya. Roh-roh jahat itu lalu masuk ke dalam kawanan babi yang banyak. Kemudian babi-babi itu terjun ke dalam danau. Setelah ia diselamatkan, Tuhan berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudari, setelah Anda menerima kasih karunia, Tuhan menghendaki Anda memberitahukan kepada orang-orang dalam keluarga Anda, kepada kerabat Anda, teman Anda, tetangga Anda, bahkan teman sekerja Anda, bahwa Anda telah beroleh selamat. Anda tidak saja harus memberitahukan kepada mereka bahwa Anda telah percaya Yesus, bahkan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas Anda, dan bagaimana ia telah mengasihani Anda. Ya. Puji Tuhan, Tuhan menghendaki Anda memberitahukan kepada orang segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas Anda, dan bersaksi tentang perkara yang Anda alami sendiri kepada mereka. Anda melakukan demikian artinya Anda menghidupkan orang lain, sehingga keselamatan tidak berhenti pada diri Anda saja, melainkan dapat dilanjutkan terus kepada orang lain. Puji Tuhan, kutipan yang sangat menarik, sangat memberkati. Bagaimana pandangan saudara Irfan mengenai kutipan ini? Ya, betul sekali ya. Jadi saya sangat amin ya, khususnya pada kalimat yang tadi paragraf terakhir ya. Dikatakan bahwa Tuhan menghendaki kita ini bisa memberitahukan kepada orang segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas kita ya, dan bersaksi tentang perkara yang kita alami sendiri kepada mereka. Jadi kalau kita melakukan demikian berarti kita bisa menghidupkan orang lain. Sehingga keselamatan tidak berhenti pada diri kita saja, melainkan dapat dilanjutkan terus kepada orang lain. Nah, ini seperti yang dikatakan Tuhan juga kepada Paulus ya. Saya ingat di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Tuhan berkata kepada Paulus, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Ya, jadi Tuhan ingin Paulus menjadi pelayan dan saksinya, dan hari ini kita juga perlu menjadi pelayan dan saksinya terhadap Tuhan. Kita bisa mengalami Dia lagi dan lagi ya. Mungkin sekali kita beroleh selamat, kita bisa beritahu kepada orang, "Oh, Tuhan adalah juru selamat." Ya, tapi Tuhan tetap akan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia lebih daripada sekedar itu, bukan hanya sebagai juru selamat.
Kita mungkin hari ini menghadapi masa pandemi, buat kita khawatir. Begitu kita datang kepada Tuhan, kita berkata berseru kepadanya diselamatkan. Kita berseru, Tuhan Yesus, aku khawatir ini, aku khawatir itu. Entah kenapa, setelah kita berdoa, kita mengalami Tuhan sebagai damai sejahtera kita. Ketika kita mengalami ini, kita bisa beritahu kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin lagi khawatir. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan damai sejahtera juga. Jadi, kalau misalkan ilustrasi juga saya ambil ya. Hari ini kan banyak orang suka entah di Instagram atau mana, suka posting-posting ya gambar-gambar makanan ya. Wah, ini lezat, ini nikmat ya. Ada beli dia di mana dan sebagainya. Dan kalau misalkan sudah mencoba enak, wah kita akan jadi secara otomatis mempersaksikan ya. Wah, ini recommended nih makanannya, restorannya di mana dan di mana. Ya, hari ini semoga kita bukan jadi promosi makanan yang ada di dunia ini saja ya. Tapi kita boleh mempromosikan Tuhan kita ya. Kita mau mempersaksikan Tuhan kita. Dia benar-benar Tuhan yang bisa kita terima, kita nikmati, bahkan kita alami. Karena dia adalah Allah yang hidup ya. Dia luar biasa. Dia akan bekerja di atas hidup kita, bukan hanya yang lalu ya, tapi sekarang juga sampai yang akan datang. Jadi, hari demi hari moga kehidupan kita makin menjadi saksi Tuhan, kita makin beriman ke hadapan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita juga mereka bisa menerima iman daripada kita ya. Mereka bisa percaya kepada Tuhan, beroleh keselamatan, mengalami Tuhan ya. Mari kita bisa menjadi saksi-saksinya. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Irfan atas firman juga dorongan yang dibagikan. Untuk mengakhiri podcast, mari saudari kita satukan hati kita di dalam kasih. Saudara Irfan akan mendoakan kita semua, akan berdoa bagi kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau wahyukan terhadap firman-Mu pada hari ini. Tuhan, sebagaimana orang yang kerasukan roh-roh jahat ini bisa bersaksi apa yang telah Kau perbuat. Tuhan, biarlah kami pun Kau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Jangan biarkan kami menjadi orang yang miskin pengalaman terhadap Dikau. Kami mau punya pengalaman yang kaya. Amin. Ajarlah kepada kami siapa diri-Mu Tuhan. Amin. Urapi setiap perkataan kami, tindak tanduk kami. Kami bisa menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Amin. Kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan Kau ternyatakan. Kami rindu orang-orang di sekitar kami bisa menerima Dikau, menikmati Dikau, bahkan mengalami Dikau yang hidup, yang begitu limpah, begitu kaya. Berkati hari-hari kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Jangan biarkan kami kekurangan iman terhadap Dikau. Kami mau penuh dengan iman akan Dikau. Kami mau Kau ternyatakan di dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.